karena terpaksa. Aku sebenarnya nggak mau ke rumah sakit ini lagi. Karena rumah sakit ini mengingatkan aku pada Raihan dan Aisyah. Dua orang yang sebelumnya aku sayangi, tapi sekarang aku benci sama mereka. Aku benci setengah mati. Ashanti, tunggu Ashanti, aku mau bicara sama kamu. Kamu tahu dari mana aku di sini? Hah? Raihan yang menyuruh pihak rumah sakit supaya menelpon Yoga dan kamu kontrol ke sini. Jadi ini akal-akalan kamu sama Raihan. Maaf Ashanti, aku sama Raihan terpaksa ngelakuin ini. Aku bener-bener kangen sama Pelangi dan kamu gak ngizinin aku kan buat masuk ke rumahnya Yoga. Aku udah bilang sama kamu, aku gak akan pernah kasih Pelangi sama kamu. Tolong Ashanti, aku mau peluk anak aku sebentar aja. Aku kangen sama dia. Ashanti, Ashanti tunggu Ashanti, Ashanti, Ashanti tunggu Ashanti. Kamu gak bisa misahin aku sama anak aku. Jangan coba-coba maksa aku Aisyah. Atau aku akan sakiti Pelangi. Enggak Ashanti, semuanya salah paham. Apa salah aku sama kamu? Apa salah Pelangi? Kenapa kamu lakuin ini? Kamu tanya salah kamu apa? Hah? Kamu tanya sama aku. Kamu gak sadar? Salah kamu banyak. Kamu udah ngerebut semuanya dari aku. Dan aku benci sama kamu, Aisyah. Aku harap kamu gak ada di hidup aku. Enggak, Shan. Kamu membenci aku hanya karena kamu salah paham, kan? Kamu sedang marah aja. Aku yakin kamu gak pernah membenci aku, ya kan? Kamu salah, Aisyah. Aku membenci kamu setengah mati. Setengah mati. Setelah ibu memilih kamu daripada aku. Dan sekarang, kamu ngerebut Raihan dari aku. Aku gak bakal tinggal diam, Aisyah. Itu semua gak benar. Aku gak mungkin merebut Raihan dari kamu. Apa yang gak benar? Semuanya udah jelas. Kamu udah nusuk aku dari belakang. Sedangkan aku selalu bantuin kamu. Kalau kamu mau bukti, aku akan lakuin itu. Raihan. Kamu hentikan ini, Ashanti. Kegilaan apa ini? Kenapa kamu bisa begitu jahat pada Aisyah saudaramu? Kamu nggak boleh marah sama dia. Jangan sama dia. Sama aku. Kalian tuh sama aja. Kamu, Raihan. Kamu terus ngebelain dia. Benci sama kamu, Aisyah. Aku benci. Ashanti! Tolong hentikan ini. Kamu nggak boleh berbuat begini menghalangi Aisyah bertemu dengan anaknya. Hentikan itu. Lagi pula kenapa kau tega? Apa kesalahan Pelangi dalam hal ini? Dia cuma anak kecil. Coba, apa alasanmu? Oke, Ashanti, aku mengerti kalau kau marah. Ini bisa kita bicarakan. Oke, kau marah padaku, marah pada Aisyah, tapi dia ibu. Tolong. Please, jangan tega begini. Kalian yang tega. Kalian tega manfaatin aku untuk kepentingan kalian sendiri. Kamu manfaatin aku supaya bisa balas dendam. Dan Aisyah manfaatin aku supaya dia bisa mendapatkan anaknya Pelangi. Bener-bener tega. Kamu tahu kan, Raihan? Kamu tahu aku sangat mencintai kamu. Dan aku berharap kamu bisa membalas semua itu. Tapi apa? Apa balasan kamu? Apa balasan kamu sama aku? Jangan bicara begini, Ashanti. Kamu jangan berpikir begini. Kalau kamu berpikir dengan cara seperti ini, aku yakin pada akhirnya nanti kamu tidak dapat cinta. Baik cinta dari diriku, cinta dari saudaramu Aisyah, atau cinta dari ibu, tidak akan kau dapat. Bahkan mungkin cinta dari seorang anak tidak akan bisa kau dapat. Ingat itu baik-baik. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang terpenting, aku gak bahagia. Karena dia udah ngerebut kebahagiaan aku. Kamu orang yang sangat aku cintai, Raihan. Kalau gitu, aku juga akan ambil kebahagiaan dia. Aku akan ambil Pelangi dan Mas Yoga.
Selesai. Jangan begini, Asanti. Tolong kamu jangan begini. Oke, kamu marah. Tapi tolong, berikan pelangi padaku. Jangan sentuh aku. Kalau kamu berani sentuh aku akan. Oke, Asanti, aku mengalah. Tapi tolong jangan sakiti anak tidak berdosa itu. Dia tidak tahu masalah apapun. Oke, kalau kayak gitu kamu jangan halangin aku. Raihan itu bener-bener ya, dia cuma manfaatin aku. Buat balas dendam dan cuma buat nolong Aisyah. Terlaluan ya Raihan. Lihat aja Raihan, aku akan bikin kamu hancur. Hai, kenapa kamu panggil aku di sini? Hendra, aku minta kamu makin adu domba perusahaan Yoga dan perusahaannya Raihan. Dan kamu harus bikin Yoga ingin menghancurkan Raihan juga. Berarti tujuan kita sama. Ya, masuk. Permisi Pak. Ya, kenapa? Pak, apakah Pak udah baca majalah ini? Di majalah ini ada artikel kalau perusahaan Bapak tuh gak tanggung jawab sama karyawannya. Apalagi kasih spek-spek palsu buat proyek bangunan. Tapi itu semua kan nggak benar. Siapa yang nyebar berita kayak begini? Pak, aku sudah internal audit dan kayaknya itu bukan dari karyawan kita, tapi dari Pak Rehan. Rehan? Pak, semua tuh wajib kalau cinta dan perang. Dan ini jelas, Pak Rehan mau perang sama kita. Kita harus lawan, Pak. Kita harus balas. Kalau nggak, lama-lama kita nggak bisa lawan lagi. Gimana kalau aku atur PR sama legal kita biar kita balas dan kita tuntut? Jangan. Jangan. Mana sih itu? Rin, saya minta alamatnya Pak Rehan. Kamu cari tahu ya. Ya, saya mau silaturahmi ke sana. Masalah ini harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Aku harus bisa perbaikin hubungan aku sama Rehan. Lagian aku juga nggak tahu kenapa dia benci banget sama aku. Pokoknya masalah ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut. Permisi Bu. Nah Yoga? Maaf mengganggu. Ini aku bawa oleh-oleh buat Ibu. Astagfirullahaladzim, repot-repot bawa ini. Terima kasih Nak Yoga. Gak sama sekali nggak repotin kamu. Aku sebenarnya kesini mau ketemu Rehan. Apa dia di rumah? Rehan lagi pergi Nak Yoga, Oh. belum pulang. Ya aku pengen memperbaiki hubungan aku sama dia. Belakangan ini dia sempat nebarin berita kurang baik tentang perusahaan saya. Dan ya saya nggak mau masalah ini berkepanjangan dan saya juga mau selesain masalahnya dengan kekeluargaan. Jadi
Aku semakin yakin kalau Yoga memang anak yang baik. Kalau dia belum pulang, nggak apa-apa. Saya mau tungguin dia. Ya sudah, kalau gitu Nak Yoga masuk. Mari. Terima kasih. Iya, mari.